Zainuddin SHMH bersama M. Rizky Wasik SH selaku kuasa hukum dari korban penganiayaan memenuhi panggilan Propam Polda Banten untuk memberikan keterangan terkait penanganan kasus pengeroyokan yang dialami oleh korban yakni saudara Sana. Kepada Revolusi News Biro Kabupaten Serang, pada Selasa 21 April 2026, kuasa hukum Sana, Zainuddin SHMH bersama M. Rizky Wasik SH mengatakan, pihaknya percaya terhadap Kabid Propam Polda Banten menindaklanjuti permasalahan tersebut. Bang, izin siap. menindaklanjuti kasus yang kemarin itu gimana Bang, tanggapannya Bang? Ya, dari media mana nih? Dari Aeronews TV Bang. Aris TV ya? Nah. Dengan media Surapan. Ya, Ini dari media mana? Jadi media Detik Rakyat. Detik Rakyat Plus ya? Surapan. Ini surat pandu ya? Iya. Iya, jadi pada hari ini kami kirim surat karena kan kami tanggal 6 April yang lalu itu kami kirim surat ke Propam bidang profesi dan pengamanan Propam Polda Banten berkaitan dengan laporan Dumas yang kami laporkan. Namun sekarang sudah tanggal 21 April, kurang lebih sudah hampir 2 minggu ya, 2 minggu sejak laporan ke Dumas, 2 minggu, maka kami datang kemarin kirim surat untuk permohonan klarifikasi tindak lanjut laporan pengaduan nomor Dumas tertanggal 6 April 2026. Itu yang kami sampaikan permohonan klarifikasi. Iya. Namun di samping itu juga setelah surat ini tersampaikan barusan ke Propam Polda Banten, kami pun pada hari kemarin tanggal 20 kami dapat telepon dari Pak Edward, salah satu penyidik yang menangani di Propam yang menangani laporan Dumas kami. Beliau menyampaikan bahwa dan mengirim surat via PDF undangan klarifikasi. Nah, beliau menyampaikan bahwa hari ini kami dimintai keterangan oleh Pak Edward selaku penyidik yang menangani perkara di bidang di Dumas ya atas laporan kami. Maka kami berharap ya, harapan kami dengan laporan klarifikasi kami ke bidang Propam Polda Banten ini, harapan kami adalah agar memang kami yakin dan kami percaya bahwa Pak Kabid Propam Polda Banten ini pasti orangnya amanah, ya, tablik dan fatonah. Itu saya berkeyakinan ke beliau, pasti beliau menindaklanjuti atas laporan kami ini. Karena memang ini tidak bisa kita biarkan dan kasihanlah ya, kami pun sebetulnya saya sudah sampaikan ke TV News ya pada waktu itu ya, TV News bahwa tidak etis lah selaku penegak hukum saling lapor itu. Kami selaku advokat penegak hukum berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 dan penyidik Polri pun itu berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Maka sesama penegak hukum ini tidak etis kalau saling lapor. Maka kami mudah-mudahan penyidik yang kami laporkan ini memahami fungsi kami, karena sama penyidik juga fungsi pelayanan, kami pun fungsi pelayanan, yang mana kami dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat supaya memang apa tujuan masyarakat itu adalah untuk mendapatkan keadilan. Maka ketika masyarakat pelapor atau korban ini tidak mendapat hak hukumnya sebagaimana tadi tentang keadilan, maka kami dimintai sebagai pelayan hukum di bidang profesi advokat ini, kami dimintai untuk supaya membantu korban tindak pidana pengeroyokan ini supaya mendapatkan keadilan yang laporannya berada di Polres Kabupaten Serang. Satu lagi Bang, izin Bang, terkait terduga tersangka sekarang sudah diamankan apa belum Bang? Nah, kalau hingga saat ini kami belum menerima secara resmi informasi itu ya. Jadi kami itu segala sesuatunya berdasarkan hukum acara. Nah, hukum acara pidana ini segala sesuatunya SP2HP itu harus tertulis disampaikan kepada pelapor atau korban atau kuasanya. Hingga saat ini kami belum pernah menerima sepucuk surat pun SP2HP yang disampaikan dari penyidik kepada kami maupun kepada
korban ya, atau pelapor atau klien kami. Jadi kami tidak tahu apakah si para terlapor ini yang jumlahnya kurang lebih 5 orang ini, apakah sudah ditetapkan tersangka semuanya, apakah dari 5 terduga terlapor ini semuanya apakah sudah ditangkap, ditahan. Hingga saat ini kami gelap. Maka karena gelapnya itu kami laporlah ke Propam Polda Banten supaya terang. Siap, abangku. Terima kasih, Bang. Ya. Dari Kabupaten Serang, Sardi Air News TV mengabarkan. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube Air News. Don't forget to like, share, comment, and